Assalamualaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Para ikhwan sekalian, khususnya Majelis Ta'lim, Jamaah Majelis Ta'lim Al-Basirah yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kaum muslimin wal muslimat yang menyaksikan live dimanapun berada, semoga kita diberikan senantiasa keistiqomahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditetapkan kita di atas iman, di atas Islam, di atas sunnah sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan mengkaji sebagai bentuk persiapan ya dalam rangka menyambut bulan Ramadan, yaitu tentang ahkamus siyam atau fiqhus siyam, fikih tentang puasa atau hukum berkaitan tentang puasa yang kita ambil dari kitab Umdatul Ahkam. Jadi kita masuk di kitab siyamnya, di kitab siyam, di kitab Umdatul Ahkam. Baik, kita langsung baca. Bismillahirrahmanirrahim. Penulis mengawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini karena atau diantara sebabnya adalah iktidaan bi kitabillah, karena mengikuti Al-Quran. Karena Al-Quran diawali dengan basmalah. Yang kedua juga menadani Rasul sallallahu alaihi wasallam mengawali surat-suratnya dengan basmalah. Demikian pula para ulama, ya. Kebiasaan mereka mengawali tulisan-tulisannya dengan basmalah, dan yang paling penting lagi adalah dalam rangka ngalap keberkahan. Jadi ngalap berkah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ngalap berkah dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh baca bismillah atau baca basmalah itu di dalam urusan dosa. Karena makna basmalah itu adalah kita memohon pertolongan kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ngalap keberkahan dengan nama-nama Allah. Nah, kalau dibaca ketika berbuat maksiat, berarti kita seolah-olah ya melecehkan, karena ngalap keberkahan dalam rangka berbuat dosa dan maksiat. Ya. Jadi demikian mu'alif mengawali dengan basmalah. Lalu beliau mengatakan kitabus siyam, kitabu as-siyam. Kitab artinya kumpulan ya. Kitab itu artinya kumpulan. Demikianlah kitab secara bahasa artinya kumpulan. Adapun secara istilah kitab itu ya sejumlah ilmu-ilmu yang di bawahnya ada bab-bab dan pasal-pasal. Nah, itu kitab secara istilah. Maka di sini seperti kitabus siyam itu maknanya sejumlah ilmu yang berkaitan tentang puasa yang di bawahnya nanti akan ada pasal-pasal atau bab-bab dan pasal-pasal. Seperti dalam masalah kita ini nanti ada bab khusus lagi di bawah kitab. Jadi kitab artinya kumpulan. Ya, sejumlah ilmu yang berkaitan tentang puasa ya, dalam hal ini yang di bawahnya ada bab-bab dan pasal-pasal. Baik, itu kitabus siyam. Adapun siyam sendiri, kalau secara bahasa arti siyam itu adalah al-imsak ya, menahan. Al-imsak. Secara bahasa, nahan apa saja? Nahan bicara, nahan itu as-siyam secara bahasa. Adapun secara istilah syariat yang dimaksud bukan sekedar nahan. Ya. Tapi al-imsak anil akli wasyurbi. Yani menahan dari makan dan minum. Wa ghairihima, dan selain keduanya minal muftirat, dari hal-hal yang membatalkan biniyatin dengan niat. Min tulu'il fajr ila ghurubi syams, dari terbit matahari sampai tenggelamnya. Itu definisi puasa. Definisi saum. Ya. Al-imsaku 'anil akli wasyurbi wa ghairihima minal muftirat biniyatin min tulu'il fajr ila ghurubi syams.
menahan makan, minum dan selainnya dari yang membatalkan dengan niat dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ada enggak yang lebih singkat lagi? Ada. Al-imsak 'anil muftirat ma'an niyah min tulil fajr ila ghurubis syams. Menahan dari pembatal puasa dengan niat dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ya. Taib. Sebelum kita mengkaji hadis, ada beberapa mukadimah mungkin secara singkat ya. Yang pertama tadi sudah apa itu puasa secara bahasa, secara istilah. Yang kedua mungkin hukum puasa ya. Hukum puasa wajib, bahkan rukun di antara rukun Islam, dan kewajiban puasa ini berdasarkan satu Al-Qur'an ya, kedua sunnah, yang ketiga ijma' kesepakatan para ulama. Ya, kalau ada yang mengatakan puasa tidak wajib, maka ini sesat. Ya, sesat karena menyelisihi Al-Quran, menyelisihi sunnah, menyelisihi ijma' kesepakatan para ulama. Kalau Quran diantaranya yang ma'ruf yang kita sering dengar adalah di surah Al-Baqarah. Allah berfirman, kutiba alaikum ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana puasa itu diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya, ini dari Al-Qur'an ya. Contoh dari hadis misalnya Nabi bersabda, bunyal Islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam dibangun di atas 5 pondasi. 1, syahadat la ilaha illallah dan Muhammad adalah Rasulullah. Yang kedua, wa iqamus shalah, mendirikan shalah. Yang ketiga, wa ita'uz zakat, mengeluarkan zakat. Yang keempat, wa shaum Ramadan, berpuasa Ramadan. Dan yang kelima, wa hajjul bait, haji ke Baitullah. Nah, dan puasa ini ijma', sepakat kaum muslimin. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qudamah, dia mengatakan wa ajmal muslimuna ala wujubi siyami syahri Ramadan. Dan sepakat umat Islam, ya, para ulama Islam atas wajibnya puasa Ramadan. Wajibnya puasa Ramadan disepakati. Baik. Kapan puasa Ramadan diwajibkan para jamaah sekalian? Kalau menurut Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, beliau mengatakan bahwa puasa Ramadan diwajibkan fi sanah tsaniyah minal hijrah. Diwajibkan di tahun kedua Hijriyah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat ya di Madinah setelah beliau hijrah ya, wafat di Madinah. Itu kata Imam Ibnul Qayyim, wa qad shama 9 Ramadanat. Beliau telah berpuasa sebanyak 9 Wa qad shama 9 Ramadhana, 9 puasa. Ini 9 kali puasa Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwajibkan puasa Ramadan di tahun kedua Hijriyah. Ya. Tepatnya tanggal 10 bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriyah. Ya. Jadi di bulan Sya'ban tepatnya. Kata para ulama, wa furidha shaum Ramadan ba'da sarfil qiblah ila Ka'bah. Jadi puasa Ramadan diwajibkan setelah disyariatkan pemindahan kiblat ya dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Ya. Pada tanggal 10 bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Nah, dan Nabi puasa di Madinah berapa kali? 9 kali. Ya, 9 kali. Karena Nabi wafat di bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Nabi SAW wafat ya, di bulan Rabiul Awal. Dan ini sepakat kalau Nabi wafat di bulan Rabiul Awal. Adapun kalau lahir Nabi di bulan apa, ini yang menjadi khilaf para ulama, ahli sejarah. Makanya kebiasaan saudara kita yang memperingati yang memperingati kelahiran Nabi di bulan Rabiul Awal, di bulan istilah dengan bulan Maulud, justru di bulan Rabiul Awal itu tidak sepakat ulama. Artinya ada khilaf, ada yang mengatakan bulan Muharram, ada yang lahirnya Nabi. Tapi kalau wafatnya Nabi sepakat bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Sanata 11 minal hijrah. Sepakat tahun 11 Hijriah di bulan Rabiul Awal. Nah, ya, jadi puasa ini ya hukumnya wajib, bahkan dia rukun di antara rukun Islam.
rukun yang keempat di antara rukun Islam. Ya. Dan sebagaimana kata Allah, puasa disyariatkan hikmahnya untuk mewujudkan ketakwaan. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzi min qablikum la'alakum tattaqun. Jadi hikmah disyariatkan puasa adalah ya tahqiqut taqwa. Hikmah disyariatkan puasa adalah untuk mewujudkan ketakwaan agar kita ini bertakwa. Baik. Lalu puasa Ramadan diwajibkan, ya, itu ada 3 marhalah, ada 3 fase. Fase yang pertama puasa, jadi kewajiban puasa dalam Islam itu ya, ada 3 fase. Fase yang pertama adalah puasa Asyura. Jadi puasa yang diwajiban pertama itu puasa Asyura. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bisyami yaum Asyura. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk puasa hari Asyura. Falamma furidha Ramadan, ketika diwajibkan puasa Ramadan, kana man syaa shama man syaa aftara. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ketika diwajibkan puasa Ramadan, maka siapa yang mau puasa Asyura silakan, yang tidak pun silahkan. Artinya berarti sudah tidak wajib lagi. Itu yang pertama jemaah. Yang kedua, fase kedua, al-marhalah tsaniyah, yaitu at-takhyir namanya. Diberi pilihan baina siyami wal fidyah, antara puasa atau fidyah. Itu fase yang kedua. Itu sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi puasa itu awalnya begitu. Adapun orang yang yutiqunahu, mampu namun berat gitu untuk puasa, maka silakan membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fa khairun lah. Siapa yang ingin menambah ya dalam rangka memberi makan, silakan, lebih baik. Dan kata Allah, wa antasumu khairul lakum. Dan kalau puasa bukan milih fidyah, maka lebih baik bagi kalian. Jadi ketika Allah perintahkan puasa, silahkan memilih antara membayar fidyah atau memilih puasa. Walaupun puasa lebih afdal kata Allah. Ini fase yang kedua. Sehingga sampai pada fase yang ketiga tidak boleh lagi ada pilihan. Di dalam surah Al-Baqarah 185 ini paten. Allah berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Siapa yang melihat hilal, maka puasa. Ini enggak ada lagi pilihan. Naam. Jadi awal diwajibkan puasa Asyura. Ya. Lalu setelah Asyura diberi pilihan antara puasa atau membayar fidyah. Lalu yang ketiga paten puasa Ramadan. Kalau lihat hilal Ramadan wajib puasa. Ini tadarruj fit tasyri' namanya. Bertahap di dalam pensyariatan, di antara hikmah Allah. Dan ini tanda kasih sayang Allah kepada hamba. Nah. Baik. Kemudian perjalanan sekalian, kepada siapa puasa ini diwajibkan? Ya. Diwajibkan puasa kepada 4 golongan. 1 muslim. Yang kedua yang sudah balik. Ya. Balik tentu ya artinya sudah termasuk yakni mukallaf ya, akil balik istilahnya. Yang ketiga mukim. Yang ketiga mukim. Ini musafir tidak wajib puasa. Nanti akan kita bahas ya tentang rincian masalah orang yang safar, orang yang puasa dalam safar. Taib yang keempat, khalin minal mawani', yang terbebas dari penghalang-penghalang. Ada penghalang-penghalang dari puasa, di antaranya kaum wanita. Ya. Taib. Berarti syarat wajibnya puasa yang pertama an yakun musliman. Syaratnya. Berarti kafir nggak wajib. Makanya Allah dalam Quran menyerunya orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Bukan ya ayyuhalladzina kafaru. Tapi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba ala alladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Nah, wal khitab fi hadhil ayah lil mu'minin. Ya. Khitab yakni seruan dalam ayat ini untuk orang beriman.
Nah, dan memang asalnya orang kafir tidak ada tidak berhak dia untuk beribadah secara ibadah syariah, ibadah syariat ya. Ibadah syariah kepada Allah. Nah, yang kedua akil balik, jelas ini. Semua ibadah yang lain pun demikian. Dasarnya kata Nabi dalam hadis Aisyah dikatakan rufi'al qalamu an salasin. Diangkat pena dari 3 golongan manusia. Yang pertama ani naim hatta yastaiqid. Orang tidur sampai terbangun. Wa ani sabi hatta yahtalim. Anak kecil sampai dia dewasanya ini mimpi basah dewasa ini. Yang ketiga wa anil majnun hatta ya'qila. Orang gila sampai berakal. Ya. Nah, jadi 3 golongan ini bukanlah ahlut taklif. Ini orang-orang yang terkena beban kewajiban syariat. Syarat ketiga al-qadir alaih. Syarat ketiga mampu. Ya, mampu berpuasanya. Orang yang lemah tidak diwajibkan puasa. Tidak mampu ya. Dan kemampuan di sini ada 2 macam para jemaah. Al-aziz yanqasimu ila qismain. Al-aziz yanqasimu ila qismain. Kelemahan ketidakmampuan ya dalam berpuasa ada 2. Al-qismul awwal yang pertama ketidakmampuan yakni aziz tari yurja zawaluhu. Ya, ketidakmampuan yang datang yang diharapkan bisa sembuh, bisa hilang. Maka yang seperti ini diperintahkan atau dibolehkan berbuka namun nanti mengqadha. Misalnya sakit namun sakitnya diharapkan sembuh. Ya. Maka ini yang namanya aziz tari. Ya. Ini ketidakmampuan yang muncul, yang diharapkan bisa hilang, bisa sembuh kalau penyakit. Nah, seperti ini boleh berbuka namun mengqadha. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 184. "Wa man kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Siapa di antara kalian yang sakit atau dia dalam safar, maka boleh berbuka dan nanti mengqadha di hari-hari yang lain, kata Allah. Ini yang pertama. Al-qismus tsani yang dimaksud dengan aziz adalah aziz daim la yurja bar'uhu atau la yurja bur'uhu. Aziz daim yang lemahnya terus selamanya tidak diharapkan kesembuhannya. Ini kalau sakitnya selamanya seumur hidup. Itu. Maka yang seperti ini tidak mungkin mengqadha. Boleh berbuka namun nanti fidyah. Berdasarkan tafsiran Ibnu Abbas ya terhadap firman Allah tadi, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Ayat ini kata Ibnu Abbas laisat bimansukhah. Ayat ini tidak dihapus ya. Artinya orang yang mampu puasa namun berat ya maka membayar fidyah. Ayat ini enggak dihapus, tetap berlaku. Itu bagi siapa? Hiya lil kabir. Bagi orang yang sudah sepuh, usia lanjut, la yastati'us shauma, yang tidak sanggup, tidak mampu berpuasa karena berat. Termasuk yang seperti ini juga kasusnya adalah orang yang sakitnya menaun. Demikian para jemaah. Jelas ya? Baik. Lalu puasa Ramadan, ya kita akan kaji nanti di pembahasannya insya Allah tentang bagaimana hukum yang berkaitan tentang puasa secara umum dan puasa Ramadan secara khusus. Baik, kita baca hadisnya. Al-hadisul awwalu. Hadis yang pertama. Ya. An-nahyu an siyam yaumish syak au hukmu sabqi Ramadan bis-shaum. Ini hadis pertama nih judulnya ini. Ya, yakni larangan puasa pada hari Ragu. Hari Ragu tuh kita masih belum pasti. Di tanggal 29 Sya'ban itu langit mendung, gak lihat hilal. Maka besok ini bisa jadi tanggal 1 Ramadan atau bisa jadi tanggal 30 kan gitu. Nah ini namanya hari Ragu ini. Nah di hari seperti ini, di besoknya dia puasa tanggal 30 ya. Atau bisa jadi tanggal 1 Syawal Ramadan atau bisa jadi tanggal 30 yakni bulan Sya'ban, Ragu.
maka ini diharamkan, tidak boleh berpuasa di hari ragu tersebut. Ini judul hadis kita. Atau judul hadis yang lainnya adalah judulnya hukum sabqi Ramadan, mendahului Ramadan bisaum dengan berpuasa. Yani dilarang menyambung orang puasa Sya'ban disambung dengan Ramadan, dilarang. Harus ada pemisah. Karena ibadah itu di dalam Islam, ibadah-ibadah contoh salatnya ada pemisahnya. Kalau kita nyambung sunnah dengan wajib atau wajib dengan sunnah disambung tanpa dipisah, itu dilarang, tidak boleh. Contoh kita mau sholat sunnah setelah sholat wajib dipisah. Pindah tempat ke depan, ke belakang. Atau dengan bicara. Ya, jangan disambung di tempat seperti itu. Di satu tempat tadi. Demikian. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tuqaddimu Ramadan. Janganlah kalian mendahului Ramadan. Salah cetak ya, typo, itu sudah diulang-ulang, Bapak. Di sini mendahului ramalan. Ya, salah cetak, nanti insya Allah kita revisi lagi. Jangan kalian mendahului Ramadan, ya, bukan ramalan ya, Ramadan bi saumi yaumin au yaumain, dengan puasa sehari atau puasa 2 hari sebelumnya. Ya. Illa kecuali rajulan kana yasummu sauman falyasumhu. Kecuali seseorang yang dia yasummu sauman, yang sudah terbiasa dia berpuasa, maka falyasumhu, silahkan berpuasa, artinya boleh puasa. Jadi yang tidak boleh itu yang tidak membiasakan. Maka kita bahas hadis ini para jemaah ya, dari beberapa hukum. Kita bahas hadis ini. Ya, tapi Pak Haris jazakallahu khair, di ralat ya. Nanti saya ganti insyaallah. Taib, ramalan diganti dengan Ramadan. Nah, judul hadis ini, materi hadis ini apa para jemaah sekalian? Materi hadis ini adalah an-nahyu, larangan, an siyam yaumis syak, larangan berpuasa pada hari ragu-ragu, sudah besok ini masuk Ramadan atau belum. Bisa jadi masuk, bisa jadi belum. Cuman dalam rangka kehati-hatian katanya kita puasa saja. Nah, ini sebenarnya justru melanggar syariat. Bukan bentuk kehati-hatian. Ini justru berlebihan. Orang seperti ini tidak dianggap orang yang hati-hati. Walaupun niatnya hati-hati kan gitu. Artinya gini. Seandainya ternyata besok itu bukan tanggal 1 Ramadan. Ya apa-apa. Kalaupun bukan ya anggap puasa-puasa sunnah lah. Kalaupun Ramadan ya berarti pas. Ini tidak boleh. Dari 2 segi minimal para jemaah, nanti akan kita kaji juga. Dari 2 segi minimal. Yang pertama, karena ibadah puasa Ramadan itu berkaitan dengan melihat hilal, kepastian dengan penuh keyakinan melihat hilal. Ini harus pasti ini bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi al-ghulu, dari sisi berlebih-lebihan. Kalau ibadah didasari dengan kehati-hatian semua, makanya ada juga sebagian kaum muslimin yang sholat Jumat itu di rumahnya dia sholat lagi itu. Sholat duhur lagi katanya. Alasannya apa? Kehati-hatian. Jangan-jangan Jumatnya nggak diterima sehingga di rumahnya sholat lagi, sholat duhur. Ada yang itu. Itu ghulu dalam beragama. Karena kalau semua amalan kita didasari kehati-hatian, akan rusak, kacau, rusak agama ini berjemaah. Sekarang kita tanya, itu yang sholat Jumat, jangan-jangan bentuk hati-hatian katanya kan gak diterima Allah, sholat lagi. Maka saya tanya lagi, lah kalau yang sholat duhurnya di rumah ini juga, jangan-jangan gak diterima kehati-hatian, apa sholat lagi? Sholat lagi, sampai kapan? Itu waswas syaitan, itu tipu daya syaitan. Jelas ya? Taib, kita ambil faedah dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, larangan mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Ingat, sehari atau 2 hari ya. Berarti kalau 3 hari berarti boleh, nggak masalah ya. Tapi kalau sehari sebelum Ramadan atau 2 hari sebelum Ramadan ini dilarang. Dan khilaf ulama tentang larangan ini apakah haram atau makruh. Karena larangan bisa 2 hukum. Hukum asalnya haram,
Tapi jika ada pemaling bisa menjadi hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh katanya. Karena apa? Karena Nabi mengecualikan kecuali rajulan kana yasumu sauman falyasumhu. Kecuali orang yang biasa berpuasa maka silakan puasa. Jadi katanya ini sebagai dalil pemaling dari hukum asal haram menjadi makruh. Namun yang roji yang kuat para jamaah adalah pendapat yang kuat mengatakan hukumnya haram. Hukumnya haram. Karena di dalam hadis dikatakan, ya, dalam hadis dikatakan, barang siapa yang berpuasa, gitu ya, barang siapa yang berpuasa pada, sebentar, saya nggak hafal hadisnya itu, saya baca kitabnya. Nah ini. Hadis dari Ammar bin Yasir qal, man sama al-yawm alladhi yashukku fihi faqad asa Abul Qasim. Ya. Siapa yang berpuasa pada hari ragu dia masuk atau belum Ramadan, maka dia telah durhaka kepada Abul Qasim. Ya. Kepada Abul Qasim. Nah, durhaka kepada Abul Qasim maksudnya durhaka kepada Rasulullah SAW. Maka pendapat yang kuat yang mengatakan adalah haram. Wallahu ta'ala alam dalam masalah ini. Ada khilaf ulama antara makruh atau haram. Namun hikmahnya para jemaah, ya, apa hikmahnya? Ada beberapa kalam dari para ulama tentang hikmah kenapa dilarang puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Ya. Yang pertama katanya, dan ini lemah ya hikmah yang disebutkan. Al-Hafidz menyebutkan ada perkataan dari ulama, namun lemah. Hikmahnya katanya apa? At-taqawi bil fitr. Supaya katanya kuat dengan tidak berpuasa. Jadi menghadapi Ramadan, itu jangan puasa. Sebelumnya harus batal buka puasa supaya at-taqawi bil fitr li Ramadan. Supaya kita ini punya kekuatan gitu untuk masuk bulan Ramadan besoknya atau lusanya. Sehingga liyadkhul fihi ay fi Ramadan biquwwah wa nasyat. Sehingga masuk di bulan Ramadan supaya kita kuat dan semangat. Namun kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa hadza fihi nadhar. Ya. Namun pendapat ini atau hikmahnya ini kurang kuat hikmah seperti ini. Ya. Ada lagi kata para ulama, annal hikmah, bahwa hikmah kenapa dilarang ini adalah fihi khasyatu ikhtilatin nafl bil fard. Dikhawatirkan kecampurnya antara ibadah sunnah dengan ibadah yang fardu katanya. Lalu kata Al-Hafidz ini juga fihin nadhar. Ini tidak kuat, lemah ini. Ya. Karena memang dibolehkan kan ya, oleh Nabi bagi yang terbiasa puasa. Ya. Dibolehkan. Ada juga yang berpendapat, yakni apa hikmah larangan ini? Dan ini yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ini hikmah yang mu'tamad, ya, yang bisa dipegang hikmah ini. Apa itu? Perhatikan hikmahnya cuma. Ada 3 hikmah ya tadi, namun yang 2 dikatakan lemah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Yang ketiga nih yang mantap. Hikmahnya apa? Li'annal hukma uliqa biru'ya. Karena hukum ibadah puasa itu dikaitkan, diikat, dibatasi dengan adanya ru'yah. Yani ru'yatul hilal. Maka orang yang mendahului puasa sehari atau 2 hari, berarti dia seolah-olah telah melanggar gitu. Melanggar ketetapan syariat ini. Ya kan? Yani Allah memerintahkan puasa, sumu bi ru'yati. Berpuasalah kalian dengan melihat hilal, dan itu nanti akan dibahas di hadis kedua nanti insyaallah. Berlebaran juga karena melihat hilal. Berarti kalau orang berpuasa tanpa melihat hilal, jadi pada hari yang dia ragu masuk atau belum Ramadan, berarti dia telah
mencela syariat ini, gitu. Nah, ini yang mu'tamad kata Al-Hafidz. Ya, itu yang pertama, Pak. Atau itu yang kedua faedah dari hadis. Faedah dari hadis yang ketiga, jemaah. Tadi kan dilarang puasa sehari 2 hari menjelang Ramadan. Namun Nabi tadi mengecualikan. Nah, yang dikecualikan minimal ada 3 keadaan para jemaah. Ini dibolehkan, dikecualikan. Kata Nabi yang pertama tadi apa? Yani man kana lahu adah. Orang yang sudah terbiasa. Orang yang terbiasa puasa sunnah, ya, maka dibolehkan. Sebab Nabi di situ mengecualikan, kecuali kata Nabi, seseorang yang berpuasa, ya, yasummu sauman falyasumhu. Yang biasa puasa, tidak masalah, silahkan. Ya. Misal, orang kebiasaan puasa hari Senin atau Kamis misalnya, ya. Lalu puasa misalnya hari Kamis. Dan Kamis itu jatuh misalnya tanggal 30 misalnya. Sya'ban. Ya. Atau tanggal 29 Sya'ban. Enggak masalah. Ya juz, boleh dia untuk berpuasa. Karena dia sudah terbiasa. Ya. Maka intinya yang dilarang kan apalagi orang yang niatnya hati-hati gitu. Kehati-hatian. Jangan-jangan masuk Ramadan. Ini yang tidak diperbolehkan. Kondisi yang kedua yang dibolehkan, dia berpuasa sebelum Ramadan. Idza kana alaihi qadha' min Ramadan. Apabila dia memang mengqadha' puasa Ramadan. Yang mana dia bisa menyempurnakannya sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Fa innahu la ba'sa. La ba'sa. Ini tidak apa-apa untuk berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Kenapa? Li'annahu shaumun wajib. Karena itu kan puasa wajib. Puasa qadha Ramadan berarti puasa wajib. Ya. Nah, dan faedah dari hadis para jemaah, karena hadis mengatakan bi saum yaumin au yaumain, sehari atau 2 hari, maka berarti dipahami dari hadis kalau dia mendahului Ramadan dengan 3, 4, 5 hari sebelum Ramadan berarti dibolehkan. Ya. Dibolehkan. Baik. Itu di antara faedah. Dan ada faedah-faedah yang lain para jemaah, ya. Ketika Nabi mengatakan dalam hadis ini, jangan kalian mendahului Ramadan. Nah, berarti di sini menunjukkan boleh kita untuk menyebut Ramadan tanpa menyebut bulan. Jadi tanpa menyebut bulan Ramadan, syahrul Ramadan. Boleh. Sebab Nabi pun mengatakan ja'akum Ramadan. Kata Nabi, ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian Ramadan. Nabi tidak mengatakan ja'akum syahrul Ramadan. Nabi tidak mengatakan bulan Ramadan. Dalam hadis yang lain juga disebutkan man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan. Nah, berarti menunjukkan dengan hadis ini boleh menyebut Ramadan tanpa menyebut bulan. Kenapa ini dibahas? Karena ada ulama yang melarang, memakruhkan. Makruh kata ulama. Jadi sebagian ulama memakruhkan. Memang ada hadis, namun hadisnya tidak sahih. Ada hadis dikatakan la taqulu Ramadan fa inna Ramadan ismun min asma'illah walakin qulu syahrul Ramadan. Ini hadisnya, dan hadis ini maudhu'. Hadis ini palsu para jemaah. Orang memalsukan hadisnya atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Jalaluddin Suyuti, beliau punya kitab, ya, 3 jilid, namanya Al-Ala'il Masnu'ah ala Hadis Al-Mawdu'ah. Jadi kumpulan hadis-hadis palsu. Demikian pula ada kitab Al-Mawdu'at namanya, karya Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, 2 jilid. Itu beliau menyebutkan semua tuh, ya, yang mengumpulkan hadis palsu disebutkan di antara hadis ini. Ini hadis palsu. Saya baca lagi hadis palsunya, la taqulu Ramadan fa inna Ramadan ismun min asma'illahi ta'ala walakin qulu syahru Ramadan.
La taqulu Ramadan, jangan kalian katakan Ramadan. Jangan sebut Ramadan saja tanpa menyebut nama bulan. Karena Ramadan itu nama Allah. Namun katakanlah bulan Ramadan, jangan Ramadan saja. Maka yang benar berdasarkan hadis ini dan hadis-hadis lain, dibolehkan menyebut Ramadan tanpa menyebut syahr. Nah, taib. Kemudian para jamaah sekalian, lafad hadis la taqaddamu, ya. La taqaddamu, la taqaddamu itu asalnya la tataqaddamu gitu. Namun diucapkan dengan mudah sehingga menjadi la taqaddam, ya. Taib. Kemudian dalam hadis ini larangan berpuasa sebelum Ramadan, kita simpulkan ya, sebagai bentuk kehati-hatian masuknya Ramadan. Jadi makna hadis ini kata para ulama, la tastakbilu Ramadan bisiyamin ala niyatil ihtiyati li Ramadan. Jangan mendahului sebelum Ramadan ya, jangan mendahului Ramadan dengan puasa, dengan niat puasanya apa? Untuk kehati-hatian. Untuk kehati-hatian. Ya. Sebagaimana kata Imam At-Tirmidzi, ya. Wal amal ala hadha 'inda ahli al-'ilm. Para ulama mengamalkan hadis ini itu mereka karihu an yata'ajjala ar-rajul bisiyamin qabla dukhul syahri Ramadan li ma'na Ramadan. Ini para ulama memakruhkan untuk menyegerakan berpuasa sehari atau sebelum bulan Ramadan, ya. Karena sebab apa tadi? Kehati-hatian. Tapi kalau memang seseorang wa in kana rajulun yasummu shauman fawafaqa siyamuhu dzalika fala ba'sa bi 'indahum, kata Imam Nawawi. Adapun kalau orang berpuasa dengan puasa dan bertepatan puasa tersebut dengan sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, maka ini tidak masalah. Sebagaimana tadi sudah kita jelaskan. Ya. Baik. Dikecualikan orang yang apa? Kebiasaan berpuasa atau mungkin puasa kafarat, puasa nadar, atau mungkin dia kebiasaan puasa-puasa sunnah seperti Senin dan Kamis dan yang semisal. Ya. Kemudian kita simpulkan lagi apa tadi, bahwa hikmah yang paling mendekati kebenaran adalah bahwa puasa itu uliqa bi ru'yah syar'iyyah lil hilal. Bahwa puasa Ramadan diikat dengan ru'yah lil hilal. Maka siapa yang puasa sebelum melihat ru'yah sehari ya, atau 2 hari sebelumnya, maka dia sudah dianggap mencela syariat, membantah nas, membantah dalil berarti. Yang mana dalil menyatakan puasa Ramadan diikat dengan melihat hilal. Dan ini hadis sebagai bantahan kepada orang-orang Syiah Rafidhah. Karena menurut orang-orang Syiah, fahum yarawna taqdim as-shaum ala ru'yah. Kalau orang Syiah itu berpuasa dulu sebelum melihat ru'yah. Yang tidak usah melihat ru'yah. Puasa duluan. Nah, dan juga dari hadis ini kita dapat faedah bahwa disyariatkannya al-fasl bainal fardhi wan nafil fil ibadat. Disyariatkan untuk memisah antara yang wajib dengan yang sunnah di dalam ibadah. Seperti puasa misalnya. Al-fasl baina at-tanafful fi Sya'ban wal fardhi fi Ramadan bitahrim siyami syak. Seperti puasa ini diharamkannya dengan, bukan diharamkan ya, dipisahnya antara ibadah sunnah dengan ibadah yang wajib, yaitu ibadah puasa di bulan, larangan puasa di bulan di akhir Sya'ban dengan kewajiban puasa di bulan Ramadan dengan diharamkannya puasa pada hari Rabu. Demikian pula di akhir Ramadan dan awal Syawal diharamkan puasa, dengan apa dipisahnya lagi? Dengan puasa di hari Idul Fitri. Ya, saya ulangi ya.
disyariatkannya dipisah antara yang sunnah dan yang wajib ketika dalam ibadah. Contoh dalam puasa. Bagaimana bentuk pemisahannya? Bentuk pemisahannya adalah tidak boleh disambung puasa di akhir Sya'ban menjelang Ramadan. Harus dipisah, jangan puasa. Dengan diharamkannya puasa di hari Rabu. Adapun nanti di akhir antara Syawal dengan Ramadan apa? Yani diharamkannya puasa pada hari Idul Fitri. Ya, diharamkan puasa pada hari raya Idul Fitri. Nah, dan ini menunjukkan dianjurkannya seorang dalam beragama mengikuti syariat, tidak menambah-nambah atau mengurang-urang dalam masalah ini. Baik, selesai sudah hadis yang pertama ya. Hadis yang pertama. Terus al-haditsus tsani, hadis yang kedua, as-saumu wal fitru bi ru'yatil hilal. Masih ada kaitan ya. Yakni puasa dan berlebaran, al-fitru itu maksudnya berbuka, maksudnya berhari raya. Ya. Hari Idul Fitri. Itu bi ru'yatil hilal, penetapannya dengan melihat hilal ya. Baik, kita baca hadisnya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Apa kata Nabi? Idza ra'aitumuh, apabila kalian melihat hilal, yakni hilal di bulan Ramadan, fasumu, maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu, dan jika kalian melihat hilal di bulan Syawal, fa'aftiru, juga kalian berbukalah, yakni berhari raya lah. Makanya hari raya Idul Fitri itu, al-fitrinya itu diambil dari kata berbuka, bukan diambil dari kata suci ya. Karena ada sebagian mengatakan suci, fitrah katanya, suci, yakni kembali fitrah. Idul Fitri kembali suci. Tidak benar. Kembali berbuka setelah 30 hari berpuasa, itu maksudnya. Baik. Lalu kata Nabi, perhatikan, fa in ghumma 'alaikum, dan apabila mendung menimpa atas kalian, yang enggak lihat hilal karena mendung, maka gampang, tidak usah pakai hisab, gampang. Faqduru lahu, maka faqduru lahu ini, maka tetapkanlah, tentukanlah ya. Namun saya terjemahkan di situ genapkanlah ya. Genapkanlah. Saya terjemahkan itu supaya dipahami. Ya. Genapkanlah yakni bulan Sya'ban, karena demikian dalam hadis-hadis yang lain. Genapkanlah Sya'ban 30. Ya kan? Orang kan melihat hilal tanggal 29. Ada ndak hilal? Oh, kalau mendung ya sudah, besok masih belum puasa berarti. Genapkan saja 30. Gitu. Taib. Kita bahas hadis ini, pembahasannya adalah terkait masalah ibadah puasa dan ibadah Idul Fitri dikaitkan dengan melihat hilal. Jadi kata ra'aitumuhu yakni al-hilal maksudnya. Ya. Taib. Kita ambil faedah yang pertama para jemaah ya. Wajib nih. Wujub shaumi Ramadan bi ru'yatil hilal. Wajibnya puasa Ramadan dengan melihat hilal. Makanya haram tadi. Yang puasa pada hari Rabu belum nampak hilal, puasa demi kehati-hatian. Itu kehati-hatian yang haram. Karena kehati-hatian ada dua. Kalau kehati-hatian jatuhnya kepada yang haram, kepada yang syubhat, kepada hal yang meragukan, ya, maka itu bagus, hati-hati, tinggalkan. Sebab Nabi mengatakan, tinggalkan. Ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang meragukan kepada hal yang tidak meragukan, yang meyakinkan. Tinggalkan yang ragu. Itu kehati-hatian. Tapi kalau kehati-hatian seperti ini, itu kehati-hatian yang haram. Karena itu tipu daya syaitan. Ya, hati-hati terus dalam ibadah, itu gulu namanya. Nah, jadi wajib kita berpuasa Ramadan dengan melihat hilal. Nah, dan kalau tidak melihat hilal berarti tadi digenapkan. Maka puasa Ramadan itu wajib dengan dikaitkan dengan dua hal ya. Yang pertama biru'yati hilali Ramadan ya.
melihat hilal Ramadan yang pertama. Yang kedua, kalau tidak nampak hilal, biikmali Sya'ban, dengan menyempurnakan Sya'ban, bulan Sya'ban berapa? 30. Karena kalender Islam, kalau tidak 30, 29. Kalau 29, 30. Demikian. Maka ini masih ada kaitan dengan yang tadi. Ya. Hadis ini masih ada kaitan dengan hadis yang tadi. Taib. Kemudian para jamaah sekalian, ketika Nabi bersabda dalam hadis ini, faedah berikutnya ya, idza ra'aitumuhu, ya, apabila kalian melihat hilal. Dalam hadis yang lain disebutkan sumu li ru'yatihi wa afiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian dengan melihat hilal dan berlebaran juga dengan melihat hilal. Demikian. Nah, dari kata-kata ini, idza ra'aitumuhu, apabila kalian melihat hilal, kita mendapat faedah bahwa ru'yah, ya, melihat hilal, hiya al-mustanad syar'i fi ahkamis siyami wal iftar. Itu adalah merupakan patokan syariat di dalam penetapan hukum puasa dan berbuka atau berhari raya. Berarti la ibrah bil hisabi, tidak menjadi patokan dengan hisab, wala yasihhu al-i'timad 'alaihi bi halin min al-ahwal, dan tidak sah berpegang dengan hisab apapun kondisinya. Sebab ketika kondisi melihat hilal, wajib dengan hilal. Enggak lihat hilal, tinggal genapkan Sya'ban 30, beres perkara. Ya. Makanya kata Syekhul Islam, wala raiba annahu sabata bi sunnah sahihah wa ittifaqi sahaba annahu la yazuz al-i'timad ala hisab an-nujum. Kata Syekhul Islam rahimahullah, tidak ragu lagi bahwa yang sahih di dalam hadis-hadis yang sahih dalam sunnah, berdasarkan juga kesepakatan para sahabat bahwasanya la yazuz al-i'timadu ala hisabin nujum. Tidak boleh berpegang dalam penetapan Ramadan atau Idul Fitri dengan patokan kepada perhitungan bintang. Ya, dengan hisab. Sebagaimana kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim. Apa kata Nabi? Inna ummatun ummiyah. Kami ini umat yang buta huruf. La naktub wa la nahsub. Tidak bisa kami menghitung, tidak bisa kami menulis. Lalu Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ya, berpuasalah dengan melihat hilal, berhari raya Idul Fitri lah dengan melihat hilal. Ya. Nah, maka wal mu'tamid 'ala al-hisab fil hilal, maka orang para jemaah yang berpegang dalam penetapan puasa dengan hisab daripada hilal, kama annahu dhallun fis syariah. Kata Syekhul Islam, dia seperti orang yang tersesat di dalam syariah. Subhanallah. Ya. Syekhul Islam mengatakan mubtadi'un fid din, bid'ah dalam agama. Wa mukhti'un fil aql wal ilmi hisab. Dan dia keliru secara akal dan secara ilmu hisab sekali. Orang Nabi memberikan yang mudah. Melihat hilal alhamdulillah, berarti besok puasa ya. Kalau tidak, ya sudah tinggal. Tidak melihat, sudah berarti lusa puasa. Beres percaya. Ya. Maka hukum puasa berkaitan dengan hilal. Nah, baik dengan melihat mata langsung atau dengan pakai alat. Ya, pakai alat. Karena pakai alat sama hukumnya. Nah sekarang ya, cepat saya. Ini kamera. Enggak, cas lagi kamera satu di bawah. Colokan ini satu lagi. Ayo, cepat keburu mati ya. Ya, udah. Udah, jazakallah. Baik. Ikhtilaf ulama dalam masalah apakah kalau suatu negeri melihat hilal, apakah berlaku untuk negeri Islam yang lain, gitu ya?
Karena kan dalam hadis di sini Nabi hanya menyeru apabila kalian melihat hilal. Kalian ini kan kaum muslimin berarti. Kan kalian ini kaum muslimin berarti gitu ya. Apabila kalian melihat hilal, berarti kan kalian kaum muslimin. Berarti satu orang Islam atau dua orang Islam atau satu negara mewakili negara-negara yang lain. Nah, dalam masalah ini ada khilaf di kalangan para ulama. Jadi judul kita sekarang ini judulnya adalah apakah ru'yah satu negeri berlaku untuk negeri yang lain atau ru'yah satu orang berlaku untuk seluruh umat Islam gitu. Jelas ya? Ini judul kita. Maka ada khilaf ulama kepada beberapa pendapat. Yang pertama para jemaah, apabila satu negeri melihat hilal, maka ini berlaku untuk negeri yang lain. Kalau Saudi sudah melihat hilal, berlaku untuk seluruh dunia. Mana dasarnya? Karena Nabi bersabda, "Sumu liru'yatihi." Berpuasalah kalian dengan melihatnya, melihat hilal. Jadi kalau ada orang Islam melihat hilal, berarti berlaku untuk seluruh umat Islam. Li'annal khitab fi hadhihi atau fi hadzal hadis, karena khitab ya seruan di sini untuk kaum muslimin. Ya kan? Itu yang pertama ya. Taib. Yang kedua para jemaah. Setiap negeri punya ya harus masing-masing atas ru'yahnya. Ya. Ini pokoknya setiap negeri lain-lain. Nah, dan ini pendapat yang benar karena setiap negeri berbeda-beda matla'nya, tempat keluar hilal atau tempat nampak hilalnya kan beda-beda, jelas itu. Wong di dunia ini kan ada siang, ada malam. Tentunya keluarnya hilal nampak ya itu juga berbeda-beda. Maka ini pendapat yang kuat. Ya. Maka ini pendapat yang kuat dan tentu ini dikembalikan kepada penetapan ini kepada ulil amri, kepada pemerintah. Artinya kalau ada seorang melihat hilal, maka harus dilaporkan kepada pemerintah, nanti pemerintah yang akan mengumumkannya. Jelas ya jemaah, tidak boleh seorang muslim melihat hilal sendiri lalu puasa sendiri, demikian harus diumumkan. Dilaporkan kepada pemerintah, nanti pemerintah yang mengumumkan. Makanya bagaimana kasus nih? Kalau seorang misalnya, mal hukmu law ra'a syakhsun al-hilal wa kana liwahdihi. Bagaimana hukum kalau ada orang melihat hilal sendirian dia? Ya. Maka ada sebagian ulama ya dalam hal ini beberapa pendapat. Jadi yang pertama kata para ulama dia nggak boleh puasa. La yasum. Karena Nabi mengatakan puasa itu untuk rame-rame, jangan sendiri-sendiri puasa kan gitu. Kata Nabi as-saum yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahun. Puasa itu saat orang-orang ramai kaum muslimin berpuasa. Berlebaran juga demikian. Menyembelih kurban juga demikian kata Nabi. Maka kalau ada orang melihat hilal sendirian, jangan dia puasa. Harus ramai-ramai puasanya. Jangan sendirian puasa. Yang kedua kata sebagian ulama mengatakan boleh katanya dia berpuasa. Sebab ayatnya kan tegas. Man syahida minkum asyara falyasum. Siapa yang melihat hilal Ramadan berpuasalah. Berarti walaupun sendirian harus puasa. Dan ini mazhab Hambali. Berpuasa. Ya. Namun para jamaah sekalian, kalau seorang melihat hilal, laporkan ke penguasa. Ya. Laporkan ke penguasa. Nanti penguasa yang akan menetapkan. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ya, kata Ibnu Umar, qala tara'an nas al-hilal. Orang-orang pada melihat hilal, kata Ibnu Umar. Fa akhbartu bihi Rasulullah. Lalu saya laporkan kepada Rasul bahwa melihat anni ra'aitu, bahwa aku melihat hilal. Maka fasama, maka Nabi berpuasa, wa amaran nas bisyamihi, dan Nabi pun memerintahkan manusia untuk berpuasa. Ini menunjukkan laporan Ibnu Umar berapa orang? Satu orang saja. Ini menunjukkan berarti para jemaah yakfi. Perhatikan ini poin penting. Yakfi lidukhuli syahri Ramadan syahidun wahid. Cukup satu saksi saja untuk penetapan masuk Ramadan. Tapi kalau untuk penetapan masuknya hari Idul Fitri
harus 2 saksi. Tapi masuknya Ramadan cukup 1 berdasarkan hadis Ibnu Umar ini. Dan juga dalam hadis Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, datang seorang Arab gunung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Arab gunung mengatakan, "Inni ra'aitul hilal, ya Rasulullah, saya lihat hilal." Nabi tanya, "Atasyhadu an la ilaha illallah?" Apakah kau bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, tidak ilah yang berhak disembah kecuali Allah? Atasyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Apakah kau bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah? Qala, kata Arab gunung tadi, na'am. Na'am. Maka kata Nabi apa? Kata Nabi, ya Bilal, adzin fin nas. Wahai Bilal, umumkan kepada manusia an yasumu ghadan, agar besok puasa. Berarti para jemaah, puasa itu harus diumumkan. Makanya betul, sudah bagus ya. Kemenang kita, Kementerian Agama mengumumkan besok puasa. Oh, besok udah lihat hilal, lanjut besok. Itu yang benar, begitu caranya. Sebagaimana Nabi SAW perintahkan Bilal, umumkan kepada manusia besok puasa. Perhatikan di sini, Nabi didatangi hanya seorang Arab gunung. Dan tadi Ibnu Umar, yang sekarang ini Arab gunung dalam ayat yang lain, Ibnu Abbas menceritakan Arab gunung. Dan kenapa Nabi tanya, atasyhadu anna Muhammad, atasyhadu an la ilaha illallah, atasyhadu anna Muhammad Rasulullah? Kenapa tanya ini? Ini menunjukkan harus muslim. Jadi kalau ada orang kafir memberitakan, Pak, besok tadi saya lihat hilal, nggak dipercaya, nggak berhak, tidak sah persaksiannya. Ya, jadi harus orang Islam. Maka panitia-panitia untuk melihat hilal itu ya harus seorang muslim dan harus yang ahli di bidang itu. Nah, jadi 2 hadis tadi ya. Pertama hadis Ibnu Umar. Ibnu Umar sendiri lapor kepada Nabi dia melihat hilal. Yang kedua hadis Ibnu Abbas tentang Arab gunung yang datang kepada Nabi melaporkan melihat hilal. 2 hadis ini menunjukkan bahwasannya diterima saksi 1 orang untuk penetapan masuknya Ramadan. Ya. Untuk penetapan masuknya Ramadan. Adapun hilal untuk Syawal, hilal Syawal harus 2 orang saksi. Ya, harus 2 orang saksi. Nah, taib. Memang ada khilaf dalam masalah ini ya. Namun yang rajih wallahu alam kalau Syawal harus ada 2 saksi. Ya. Harus ada 2 saksi. Taib. Yang menarik para jamaah sekalian adalah lafaz hadis faqduru lahu. Faqduru lahu. Ya. Faqduru lahu. Sebagian ulama seperti Imam Ahmad seolah-olah menyelisih jumhur dalam memahami faqdurulah. Faqdurulah itu kan artinya kalau mendung ya, faqdurulah artinya sempitkanlah ya. Bisa makna itu. Bisa tetapkan, genapkan. Justru Imam Ahmad berpendapat sebaliknya. Faqdurulah itu artinya katanya sempitkan. Artinya kalau mendung sempitkan yakni Sya'ban anggap ya 29 saja, berarti besok puasa. Berarti berlawanan. Ya. Paham ya maksudnya ya? Jadi kalau menurut Imam Ahmad puasalah dengan melihat hilal. Kalau tidak melihat hilal karena mendung, maka faqdurullah, kata Imam Ahmad, maksud faqdurullah ini sempitkan Sya'ban 29, jangan anggap 30. Sempitkan, jadi maknanya 29. Justru ulama lain mengatakan sebaliknya. Jumhur mayoritas ulama justru sebaliknya. Maksud faqdurulahu yakni justru itmamuhu. Sempurnakan menjadi 30. Berarti kalau menurut makna Imam Ahmad harusnya besok puasa justru. Kalau tidak lihat hilal. Ini istilahnya yang dianggap gharib ya, aneh gitu dari perkataan Imam Ahmad ini. Sebab hadis-hadis dari yang lain jelas para jemaah. Fa in ugmi alaikum faqduru lahu 30. Nah, ini menunjukkan lemahnya pendapat Imam Ahmad.
apabila mendung atas kalian ru'yah, yakni tidak nampak hilal, tidak nampak, maka faqdur lahu, maka tetapkan Sya'ban 30, Sya'ban 30. Jadi makna faqduru yang benar sebagaimana kata ulama, mayoritas ulama, bukan seperti kata Imam Ahmad. Dan riwayat yang lain apa? Fa'uddu 30, maka hitung Sya'ban 30. Dalam lafaz yang lain fa'akmilul adad, sempurnakan bilangan Sya'ban yang asalnya 29 menjadi 30. Ini semua menunjukkan, ya, ini semua hadis saya dalam riwayat Imam Muslim. Ini semua menunjukkan bahwa maksud faqdurullah yakni bukan seperti yang dipahami oleh Imam Ahmad rahimahullah. Ya. Bukan seperti yang dipahami oleh Imam Ahmad. Tapi ya, kita simpulkan para jemaah. Kita simpulkan dua hadis ini, hadis yang kedua ini. Jam berapa? Kurang 1 menit. Coba kita simpulkan. Yang pertama, bahwa puasa Ramadan berkaitan dengan ru'yah hilal. Dan dia adalah ru'yah syariah. Apabila mendung tidak nampak, baik dengan asap, debu, atau hujan mendung, maka wajib ikmalu Sya'ban 30 yauman. Wajib menggenapkan Sya'ban 30 hari. Enteng ya syarat ini. Taib. Yang kedua para jemaah, kita simpulkan bahwa tidak boleh berpuasa di akhir Sya'ban sebagai bentuk kehati-hatian ketika tidak melihat hilal. Tidak boleh. Nabi melarang. Kata Nabi, la tasumu hatta tarawul hilal. Jangan kalian berpuasa sehingga kalian betul-betul melihat hilal. Artinya kalau mendung jangan puasa. Kalau mendung dipaksakan besok puasa, ini justru masuk kepada larangan. Dan larangan hukumnya atau konsekuensinya adalah haram. Nah, lalu kalau sudah tetap melihat ru'yah, maka jangan lagi tulah toleh kepada yang lain. Kepada ilmu hisab lagi jangan sudah. Idza sabatat ru'yatul hilal wajib shaum. Kalau sudah jelas lihat hilal wajib puasa. Jangan lihat yang lain-lain. Nah, kemudian hadis ini menunjukkan di antara kemudahan syariat, inna min yusri syariah, di antara kemudahan syariat Islam adalah ta'liqas shaum bil wal iftar ala ru'yah. Yani di antara kemudahan syariat Islam apa? Mengaitkan puasa atau lebaran dengan ru'yah hilal tanpa perlu untuk belajar, melihat. Ya, bisa melihatnya. Walaupun yang mungkin pandangan matanya lemah. Ya. Baik. Kemudian di antara kesimpulan adalah bahwa puasa yalzam man kana fil balad allati ru'ya fiha hilal. Wajibnya puasa adalah bagi yang mereka di suatu negeri yang negeri melihat hilal. Amma idza kana fi baladin lam yura fiha hilal fala yasum. Adapun kalau di negeri yang tidak melihat hilal maka jangan puasa. Ya. Li'anna shaum karena puasa u'riqa bi ru'yah. Wal ikhtilaf fi matali' hilal bainal bulan, sementara setiap negeri berbeda-beda matla' hilalnya, ya. Nah, kesimpulan yang lain, anna dukhul syahri Ramadan yuqbal fihi syahadatu adlin wahid. Masuknya bulan Ramadan cukup ya, dengan diterimanya satu orang yang menyaksikan yang dia adil, satu orang saja. Sebagaimana hadis Ibnu Umar. Adapun khuruj Ramadan, adapun kalau keluarnya Ramadan, yakni habisnya Ramadan, fala budda fi min syahidaini adlaini. Harus 2 orang saksi. Jelas jemaah? Baik. Berikutnya faedah kesimpulan dari hadis, annal imam, ini sudah kita terangkan, cuman kita simpulkan supaya lebih kuat. Annal imam, bahwa pemerintah huwa alladhi yajul i'lan bisyam awil 'id min jihati. Bahwa pemerintah dialah yang bertanggung jawab untuk mengumumkan puasa atau lebaran, itu harus dari mereka, dan kita sebagai rakyat wajib kita untuk as-sam'u. Wajib kita untuk as-sam'u.
mendengar. Ya ini loh yang mendengar. Jadi tidak boleh ormas mengumumkan besok puasa, nggak boleh ormas. Apalagi pribadi ya, ormas Islam. Walaupun ormas terbesar di negeri ini pun nggak boleh. Itu hak pemerintah. Ya. Sebagaimana Nabi memerintahkan ketika datang laporan. Dan di antara poin penting adalah berkaitan dengan pemerintah bahwa melihat hilal, ya, siapapun dia harus mengabarkan kepada imam, ini kepada pemimpin pemerintah atau kepada wakilnya. Yang bagi liman ra'al hilal, selayaknya bagi yang melihat hilal, an yukhbiral imama au naibahu bi ru'yatihi. Melaporkan kepada pemerintah atau wakilnya tentang ru'yahnya atau penglihatan hilalnya tersebut. Nah, ya. Baik. Sekira cukup insyaallah. Ini yang bisa kita bahas. Nanti masuk ke hadis yang ke-3 insyaallah. Monggo Mas Haris, kalau ada yang bertanya silakan. Coba untuk ke sesi tanya jawab Ustaz. Izin saya stop dulu agar saya bisa lihat kolom chatnya. Pertanyaan pertama Ustaz, mohon penjelasan terkait fidyah ini Ustaz. Nah, untuk satu kali makan atau satu hari, apakah bentuk makanannya atau boleh berupa bahan makanan, boleh diganti uang atau kombinasi bahan makanan dan uang. baik. Nah, apakah yang diberikan harian apa boleh mingguan gitu, di rapel istilahnya ya. Apakah harus di bulan Ramadan penyampaian fidyahnya atau bisa di lain waktu? Jazakallah Ustaz. Nah, sebenarnya pembahasan ini ada nanti, cuman kita singkatkan sekarang. Jadi fidyah, berkaitan fidyah ada beberapa poin. Yang pertama, fidyah adalah disyariatkan dalam rangka untuk menutupi kekurangan bagi yang tidak berpuasa karena ketidakmampuan. Yang ketidakmampuan ini tidak bisa hilang. Ya. Seperti orang tua fidyah. Ya, tadi disebutkan seperti yang sakitnya menahun, fidyah dia. Adapun wanita hamil menyusui, ini khilaf ulama. Namun yang pasti itu fidyah itu orang tua, orang yang sakitnya menahun, itu fidyah apabila mereka tidak berpuasa. Terus yang kedua, fidyah itu tidak boleh uang, berupa ta'amun. Ta'am, makanan pokok. Boleh mentah, boleh makanan yang sudah matang. Dan memberi makan kepada satu orang fakir miskin untuk sekali tidak puasa. Jadi bukan berarti memberi makan 3 kali, bukan. Sehari tidak puasa, memberi makan sekali. Makan siang boleh, makan malam boleh. Ya. Dan caranya para jemaah ada 2 cara. Yang pertama, jika makanan itu makanan mentah, maka caranya adalah dengan kita memberi makanan mentah, beras ya. Boleh beras itu 1 mud ya, atau sekitar 1,5 kilo ya. Setengah sok itu 2 mud boleh, atau sekitar itu. Kemudian pakai lauk pauknya, pakai. Dan boleh diberikan untuk jatah tidak puasa, misalnya 1 bulan untuk 1 orang boleh. Untuk 1 orang miskin boleh, dibagi 2 orang boleh, 3 orang boleh. Ya. Itu bagi yang mentah. Adapun bagi yang makanan matang dengan 2 cara. 1, dengan kita masak di rumah, panggil orang miskin ke rumah, makan di rumah kita. Berapa orang miskinnya? Sejumlah, kita tidak puasa. Kalau 15 hari, 15 orang miskin panggil ke rumah kita. Atau 30 hari, berarti 30 orang panggil miskin, panggil ke rumah kita. Dan ingat, fidyah ini tidak boleh kepada orang yang tidak miskin. Ya, harus yang miskin. Ya. Beda dengan kita memberi misalnya hadiah atau kurban ya. Kalau kurban dah harus miskin. Boleh beri pada orang kaya sekalipun. Baik. Ya, jadi 2 cara. Cara yang pertama tadi. Cara yang kedua, kita memasak di rumah atau beli di restoran nasi kotak, kita bagikan kepada fakir miskin.
ya dibagikan. Berapa jumlahnya? Ya terserah jumlah kita tidak puasa berapa hari. Ya, berapa hari. Nah, kemudian yang jadi poin penting, kapan waktunya membayar fidyah itu? Apabila sudah pasti kita memang betul-betul tidak berpuasa. Jadi kalau belum waktunya, ya misalnya puasanya belum, dia sudah bayar fidyah 1 bulan misalnya, itu tidak boleh. Karena fidyah terjadi ketika adanya dulu pelanggaran tersebut, baru dibayarkan fidyahnya. Ya, demikian. Dan tidak sah fidyah dengan menggunakan uang. Jadi harus dia berupa to'am, berupa makanan. Demikian Pak Aris. Barakallahu fiik. Barakallahu baik. Untuk jemaah lain yang baru tanya silakan. Kebetulan di kolom chat sudah tidak ada lagi pertanyaan. Dari jawaban tadi, apakah sudah cukup jelas Pak Ari atau ada tambahan? Silakan Pak. Cukup jelas Ustadz. Jadi tetap kalau mingguan boleh ya Ustadz ya. Jadi setelah 1 minggu baru Ya. dibayarkan fidyahnya gitu. Nah, jangan, yang jelas jangan sebelum habis ya. Setiap ndak puasa langsung kontan boleh, atau nanti setelah 1 pekan. Cuman seabdol-abdol kita membayar utang, karena fidyah adalah utang. Maka seabdol-abdol untuk disegerakan, tapi tidak wajib segera, tidak. Jadi boleh seminggu, sebulan. Nah, sebagaimana mengqadha puasa. Bahkan Aisyah mengqadha puasa sudah 1 tahun gitu ya, di bulan Sya'ban. Nanti ada babnya khusus. Ini boleh seminggu, boleh berapapun, namun lebih cepat lebih baik. Nah, Jazakallah khair Ustaz. Iyakum barakallahu fiikum. Baik, silakan untuk jamaah yang lain. Apabila ada pertanyaan bisa langsung bertanya langsung kepada Ustadz dengan mengaktifkan mic-nya. Silakan. Masalah hilal ya. Hilal nanti kemarin tidak sama antara pemerintah dengan misalnya beberapa ormas. Nah, ini kita sudah paham, insya Allah kita harus mengikuti yang pemerintah. Ya, insya Allah seperti itu. Untuk kita yang tinggal di Indonesia dengan kenegaraan yang mengurusi keagamaan gitu ya. Tapi ini konteksnya kalau bagi saudara-saudara kita Muslim yang hidup di negara yang mayoritas non-Muslim dan tidak ada lembaga keagamaan, misalnya kementerian atau majelis ulama gitu, mereka bermusyawarah kepada siapa ya Ustadz ya? Ya, itu dengan lembaga-lembaga dakwah yang ada, Pak. Fatwa dari para ulama kita demikian. Mungkin yang hidup di negara kafir di situ ya, tidak ada yang ngurus pemerintahnya, maka lembaga dakwah yang ada, insya Allah ada. Walaupun mungkin yang terdekat, kalau di negara itu nggak ada, di sebelahnya mungkin, atau di wilayah lainnya mungkin ya. Kalau di sebuah provinsi ini nggak ada. Tapi yang jelas di setiap negara insya Allah sudah ada lembaga-lembaga dakwah. Ya, hatta di kutub utara barangkali misalnya ya, di daerah-daerah yang sulit itu, yang terdekat insya Allah bisa untuk komunikasikan. Nah, baik, jawabannya Ustaz. Sepertinya dari jamaah sudah tidak ada pertanyaan, seperti sudah cukup jelas penjelasan di dari chatbox ada Pak Aris di chatbox ada, silakan dibaca dulu. Oke, baru muncul. Terima kasih Pak Ari. Ini pertanyaan selanjutnya Ustaz. Batalkah puasa Ramadan kita jika kita divaksin COVID pada siang hari? Nah, para jamaah sekalian, barakallahu fikum, suntikan-suntikan apapun selain daripada suntikan yang sifatnya nutrisi atau bahan makanan, atau berupa suntikan untuk membuat atau berfungsi seperti makanan, membuat tubuh ya seperti mendapat asupan nutrisi, maka itu yang membatalkan. Adapun suntikan-suntikan yang lain, entah itu vaksin atau obat dan semisal, maka tidak membatalkan. Termasuk juga donor darah, termasuk bekam dan semisal, itu juga tidak membatalkan puasanya. Nah, termasuk
alat apa tetes-tetesan ya, tetes mata dan semisal ya, tetes telinga. Nanti ada perincian, kalau tetes mata dan masuk terasa ke hidung maka itu yang lain. Adapun tetes telinga ini sepakat nggak masalah. Tetes telinga ya. Akan kita bahas nanti tentang masalah ini. Namun suntikan-suntikan tadi tidak membatalkan. Baik, ini ada pertanyaan titipan di kolom chat Ustadz dari Pak Anang di Trosobo. Menurut Ustadz ini waktu subuh yang mana yang diikuti? Karena ada ormas Islam yang mengkoreksi waktu subuh yang biasa ditambah 8 menit. Karena ini menentukan awal puasa dan akhir sahur. Iya, ya kalau memang sebagian ustadz-ustadz kita juga sudah melihat ya. Katanya memang ada beberapa waktu yang kurang memang. Yani terlalu cepat gitu, belum waktu, belum masuk gitu. Ya. Kecepatan istilahnya waktu yang ada sekarang. Tapi masalah ini kita sementara tetap berpedoman dulu apa yang ditetapkan oleh pemerintah waktu yang ada sekarang ini. Ya. Sementara mungkin nanti silakan diusulkan kepada pemerintah supaya nanti pemerintah menetapkan. Adapun ikut perorangan itu ormas dulu untuk tidak diperbolehkan, ikut pemerintah karena berkaitan waktu sholat, waktu ibadah-ibadah yang lain berkaitan dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan ijtihad mereka ketika salah, insya Allah Allah memaafkannya. Gitu. Namun ada baiknya kalau memang ini betul disampaikan kepada pemerintah, kerjasama nanti pihak pemerintah, ya, dan insya Allah terbuka pemerintah untuk masalah ini. Demikian. Dan ini sudah bukan sekarang saja ya, ini sudah lama dibahas lama oleh para ulama. Jadi bukan sekarang ormas baru, justru ormas ini terlambat sekarang. Kita saja sudah dari awal berbicara masalah ini. Dan kesimpulannya tetap ikut pemerintah saja dulu. Itu waktu yang memang ditetapkan. Nah, barakallahu fikum. Baik, apa ada lagi pertanyaan yang dari live di YouTube? Karena kebetulan kami melihatnya dari chatbox di Zoom. Bagi jamaah yang bertanya dari YouTube mungkin bisa ada mewakilkan pertanyaan di kolom chat. Baik, ini pertanyaan tambahan dari live YouTube, Ustaz. Ya. Bolehkah merubah niat tarawih kita jadi niat sholat witir di tengah sholat tarawih itu sendiri? Itu pertanyaan susulan dari jamaah di live YouTube. Tafadhol, Ustaz. Taib. Ya, masalah bolehnya boleh, cuma nanti bagaimana kalau dia sedang berjamaah? Ya, kalau berjamaah harus sesuai dengan imam. Tapi kalau ketika niat kita sholat sendiri, maka diperbolehkan ya merubah niat seperti itu. Misalnya sedang tarawih, sedang sholat malam, kemudian nampak sudah hampir mau habis waktunya, ya kita niatkan witir saja misalnya, maka itu diperbolehkan dan tidak masalah. Namun kalau sedang berjamaah tarawih maka tidak diperbolehkan karena harus mengikuti imam. Karena kalau tidak akan berbeda nanti. Imam sholat genap, dia sholat witir, dia akan berubah dengan imam. Maka tidak diperbolehkan kalau sedang berjamaah demikian. Nah, wallahu ta'ala alam. Ya. Semoga jawabannya cukup jelas untuk jamaah yang bertanya tadi. Silakan kami tunggu apa masih ada pertanyaan tambahan dari jamaah baik yang di Zoom maupun yang di YouTube. Sudah habis sepertinya. Baik, Ustadz, mohon untuk dapat disimpulkan penjelasan untuk materi malam hari ini, Ustadz. Barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah kita bahas 2 hadis ya. Yang pertama tentang larangan berpuasa pada hari Rabu, yakni sudah masuk atau belum Ramadan dengan niat kehati-hatian. Terus yang kedua tentang kewajiban kita berpuasa untuk mengaitkan dengan melihat hilal, bukan dengan hisab, bukan dengan yang lainnya. Dan penetapannya adalah pemerintah yang menetapkan. Semoga nanti kita ketika masuk Ramadan nanti tidak ada perselisihan, semua umat Islam bersatu, semua satu suara, satu waktu kita melaksanakan ibadah puasa. Akan terasa indah para jemaah.
Karena kata Nabi tadi, as-saum yauma tasumun. Puasa kalian adalah saat umat Islam semuanya berpuasa. Demikian apa yang kita bisa harapkan, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, panjang umur kita, diberi kesehatan sampai masuk ke bulan Ramadan nanti. Dan insya Allah kita di Majelis Taklim Al-Basirah tetap kita akan kaji kitab ini sampai kitab ini selesai. Insyaallah cuman 20 hadis, 20 halaman insya Allah. Kita terus sampai masuk Ramadan nanti ya. Karena kita bertemu setiap hari Selasa dan Jumat. Ya, mudah-mudahan kita bisa selesai nanti sebelum Ramadan barangkali. Mudah-mudahan. Demikian Pak Aris yang saya bisa sampaikan. Hadallahu alam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.